Oke, selamat pagi semuanya. Kita lagi naik mobil bongsornya 807. Si bongsor gede soalnya ya. Kita ngobrol aja ya. Setelah pemakaian berapa bulan ya? Sebulan apa 2 bulan? Ya, mobil ini besar yang pasti. Kalau parkir ya agak lebih sulit dibanding tipe lain. Kayaknya mungkin Peugeot yang ada di Indonesia terbesar ini kali ya, yang paling gemuk, yang paling besar kayaknya ini menurut saya ya, karena ini gemuk mobilnya. Nah, kita cerita apa ya, rasa atau apa ya, pengalaman lah di mobil ini ya, selama berapa hari khusus mobil ini ya, berapa hari kita pakai, berapa minggu lah gitu ya. Pertama untuk kenyamanan ya, walaupun besar kayak gini ya lumayan enak ya, karena dia suspensinya tetap depan belakangnya pakai perkeong ya, jadi cukup empuk ya, karena perkeong kan memang lebih empuk dibanding yang masih daun ya. Tapi sebenarnya si torsi lebih empuk lagi ya, cuma kalau torsi kan nggak mungkin untuk mobil yang sebesar ini gitu. Terus apa lagi ya, nah untuk rasa juga cukup enak ya, walaupun besar tapi berasa nyetirnya mobil itu kecil. Tapi kalau ketemu jalan kecil baru berasa, oh iya mobilnya ini besar. Tapi kalau lagi jalan-jalan begini ya terasa pakai mobil yang nggak terlalu besar gitu ya, karena setirnya juga cukup ringan. Terus tenaga ya cukup lah, nggak besar gitu, karena 2000 cc yang masih standar ya, 2000 cc, jadi tenaganya cukup, dibilang besar juga enggak. Terus apa lagi ya, untuk bahan bakar ya cukup boros ya. Kalau di pemakaian dalam kota Pamulang ini 1617. Jadi kalau untuk pemakaian harian ya, kalau jauh-jauh dalam kota gitu, apalagi nyetirnya sendirian ya terlalu boros ya, kecuali kalau rame-rame atau nyari bawa barang gitu ya. Kalau sendirian mungkin lebih enak bawa mobil yang cc kecil seperti 206, 207 ya, atau 307 Sporty kan lebih irit bensinnya dibanding ini gitu. Ini kan besar sekali tuh. Nah itu joknya kita pasang cuma 2 ya, soalnya cukup 2 sih, jadi 4 orang ya. Kemarin sempat 6, sempat 5, sekarang 2, biar nanti bawa barangnya lebih banyak gitu. Kalau mungkin jalan-jalan juga, kalau jalan-jalan jauh ya lebih leluasa ya, bisa naruh apa aja, bisa ngapa-ngapain aja gitu, enak lah. Kalau untuk jalan-jalan jauh ini sangat recommended ya, karena kalau di tol bensin juga nggak terlalu boros ya. Boros tuh kalau kayak gini nih ya, stop and go gitu, macet, lampu merah dan sebagainya. Tapi kalau di tol saya belum coba sih, tapi bisa 110, bisa 111 atau 12 ya kalau di tol. Kalau jalanan tol terus gitu, atau kita ke Bandung, kita ke Jawa, saya rasa bisa 112. Tapi kalau dalam kota ya boros, karena kan pelan, udah gitu sering berhenti jalan, macet dan sebagainya, ngadem. Saya tanya ke yang kemarin juga, ada yang masuk ke bengkel, tanya bensinnya berapa, 17 katanya. Malah dia pakai bensinnya yang BP ya, hampir 15.000 per liter. Kalau ini kan pakai pertalite, jadi ya yang penting gelinding ya, pakai pertalite.
kemungkinan tenaga berkurang, tapi yang penting gelinding dan lebih murah. Pertalite kan 10.000 ya, kalau BP itu sampai 14 sekian, hampir 15 seperti itu. Jadi kemarin sih kita pakai ke tol yang deket-deket ke bandara, itu kan jalannya juga jelek, enak ya, nggak takut bumping gitu, jalanannya kadang tinggi kadang rendah gitu kan, ujug-ujug nggak rata, tapi nggak takut ya, karena pertama tinggi juga kan, mobilnya lebih tinggi dibanding 307 dibanding 407 308 gitu, ini lebih tinggi gitu. 406 juga ini pasti lebih tinggi. Jadi untuk keluar kota tuh harusnya lebih nyaman ya, lebih enak. Kalau misalkan naik kapal, ke kapal feri gitu kan, saya rasa lebih tenang ya pakai ini, karena lebih tinggi nih kapal feri atau ke mana, ke Bali gitu, kayaknya lebih pede ya untuk hal ground clearance ya gitu. Tapi ini juga kan lagi coba-coba mesinnya, metiknya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Nanti hari Minggu kita pakai keluar kota ya, tapi yang deket-deket aja sih, daerah-daerah Bogor gitu. Nanti kita jalan-jalan ke tempat camping, tapi kita nggak camping karena pagi buta kita jalan, nanti sore-sore kita pulang ya gitu ya. Jadi belum ada acara camping karena yang lain masih sibuk, bisanya cuman tidak camping gitu, seharian aja gitu ya. Apalagi yang mengenai mobil ini ya, so far so good sih ya, dipakainya enak menurut saya ya, ini opini saya sendiri. Clear, besar, cuman kalau sendirian kan mubazir ya, mobil seperti sebesar ini naiknya sendirian, kecuali kita ngambil bawa barang gitu, ngambil barang, nah itu lebih enak, atau rekreasi gitu ya. Untungnya rumah ke bengkel kan nggak lama, nggak jauh, cuma berapa kilo aja, jadi mungkin nggak terlalu boros ya. Tapi kalau kerjanya kita di Jakarta gitu, yang setengah jam perjalanan, yang 1 jam perjalanan, wah pasti berat dengan bensinnya. Ya ini juga berat, cuman ya lebih karena deket, jadi nggak berat-berat banget ya. Enak sih, setir enak, terus AC ya cukup dingin, walaupun nggak, menurut saya sih kurang kenceng anginnya ya, tapi masih dingin lah, nggak kenceng, kurang kenceng. Kedengeran nggak suara-suara dari cover? Nah tuh ada ya cover di belakang tuh, cover bagasi juga ada bunyi, tapi kita belum, mungkin ada cover apa namanya, pengunci itu namanya ya, yang kurang kenceng gitu. Dia modelnya kan model ditekan-tekan aja ya, mungkin udah longgar jadi agak berisik. Tapi untuk suspensi sih enak ya. Terakhir waktu itu kita suspensi itu termasuk kuat nih kayaknya suspensinya. Yang belakang shock breaker kita ganti copotan, yang depan itu yang sebelah kanan kita ganti link stabil. Itu aja sih kalau untuk suspensi ya, selama kita pakai. Terus buat as roda ya pernah kita ganti juga, sama mounting bracket bawah juga atas kita ganti. Yang kelihatan rusak sih itu ya, yang lain-lainnya kasat mata masih aman, jadi masih aman ya. Terus pernah perbaiki maticnya juga ya, maticnya kita perbaiki, ganti brake band. Terus apa lagi ya, oke lah itu dulu ya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi.